kita wujudkan dengan menggunakan semua yang ada pada diri kita. Tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sehari semalam kita diminta untuk membaca suratul Fatihah 17 kali minimal, sebanyak rakaat sholat fardu kita. Di dalam Fatihah, ayat kedua setelah basmalah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyampaikan bahwa suratul Fatihah itu diminta untuk sering-sering kita baca. Bahkan pun bukan hanya pada saat sholat fardu. Kalau ada niat-niat yang baik, misalnya anak kita ingin kita niatkan dia berhasil dalam belajarnya. Kata Rasul, Fatihatul Kitab 5 quri'atlah. Bahwa bacakan dia suratul Fatihah. Kenapa? Diawali dengan hamdalah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nikmat berasal dari Allah. Kenapa kita fatihahkan anak kita ketika dia menuju suatu hal yang baik untuk belajar, untuk sukses. Supaya dia ingat bahwa ketika dia sukses, itu kesuksesan bukan karena hebatnya dia. Bukan karena semata rajin belajarnya. Tapi adalah utamanya karena karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pula kenapa Rasulullah SAW menyampaikan kullu amrin la yubda'u fi bilhamdulillah fahuwa aqta. Bahwa kalau ada amal, perbuatan, apapun itu, yang baik-baik tentu saja para pemirsa, tapi tidak ada hamdalahnya, maka kata Rasul, aqta. Perbuatan itu putus berkahnya. Karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah, kesadaran bahwa semua yang ada pada kita bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wujudkan dengan Alhamdulillah, itu yang pertama. Jadi kesyukuran dengan mengucap Alhamdulillah. Lalu yang kedua kata Imam Ghazali, isti'malul jawarih fima khuliqatlah. Kesyukuran itu mengembalikan karunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembalikan nikmat kepada Allah, kita wujudkan dengan menggunakan semua yang ada pada diri kita. Tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Karena itu, pada saat kita sehat, kita renungkan pada masa endemi, setelah pandemi berkepanjangan 2 tahun lebih, ada 140 ribuan saudara kita, bangsa Indonesia yang wafat karena sebab COVID. Alhamdulillah kita masih hidup. Maka selamatnya kita dari pandemi ini bukan karena hebat kita, bukan semata karena prokes kita, tapi semata yang utama adalah karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak untuk kita masih hidup dan masih sehat. Ibadah kita perbaiki dan jangan merasa terbebani dengan ibadah. Mari kita nikmati. Ada masa kelak kita ingin beribadah tapi sudah tidak ada tenaga. Ada saat kita ingin memperbanyak sholat sunnah kita, tapi apa daya, kita sudah terlalu lemah untuk itu. Karena itu mumpung sehat, mari bersyukur mengembalikan karunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan memaksimalkan apa yang ada pada kita untuk meningkatkan ibadah kita dan mengisi kehidupan kita dengan amal-amal saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal hammadin alladzina yahmadunaka fi kulli hal. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk al-hammadin, yaitu mereka yang tidak pernah putus, selalu bersyukur kepadamu di dalam setiap keadaan. Warzuqna husnal khatimah, dan berikanlah kami akhir yang baik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.